Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Ladinguru dengan NPM 073524 11083 dari kelas 2F2. Jadi video ini saya buat untuk tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Dengan menjelaskan perkembangan komputer. Pernah tidak kalian kepikiran gimana awal komputer bisa sekeren sekarang? Coba bayangkan, dulu komputer itu sebesar satu ruangan. Tapi sekarang kita bisa bawa laptop atau bahkan pakai HP yang lebih powerful dari komputer zaman dulu. Di video ini, kita bakal bahas perjalanan panjang perkembangan komputer dari generasi pertama sampai sekarang, dari yang pakai tabung vakum sampai ke AI dan komputasi kuantum. Jadi, yuk kita mulai. Pada generasi pertama, tahun 1940 sampai 1956, komputer raksasa dengan tabung vakum. Dulu, komputer itu sangat besar. Bayangkan saja, ukuran komputer bisa sebesar satu ruangan. Terus, beratnya sampai beberapa ton. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses data. Tapi masalahnya, komputer pada generasi pertama ini, yang pertama cepat panas, kemudian boros listrik, dan super lambat. Contoh komputer terkenal dari era ini adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang digunakan untuk menghitung perhitungan militer. Tapi serius, ini bukan komputer yang bisa dipakai buat nge-game ya. Pada generasi kedua, tahun 1956 sampai 1963, transistor menggantikan tabung vakum. Di generasi kedua, transistor menggantikan tabung vakum. Hasilnya, komputer jadi lebih kecil, lebih cepat, dan tidak gampang panas. Keunggulan komputer generasi kedua yaitu lebih kecil meskipun masih sangat besar, lebih hemat listrik, bisa digunakan di kantor dan universitas. Ini pertama kalinya komputer mulai dilihat sebagai alat bisnis, bukan cuma alat militer atau penelitian. Tapi masih tetap saja belum bisa untuk YouTube-an. Di generasi ketiga, tahun 1964 sampai 1971, kemunculan AIC atau Integrated Circuit. Di era ini, sirkuit terpadu ditemukan, dan ini adalah game changer buat teknologi komputer. AIC memungkinkan ribuan transistor digabung dalam satu chip kecil. Hasilnya, komputer makin kecil, makin cepat, dan makin murah. Muncul sistem operasi pertama yang memungkinkan multitasking. Perusahaan mulai menggunakan komputer secara luas untuk pengolahan data. Nah, kalau di generasi ini, kita udah bisa bilang komputer mulai mendekati bentuk modern. Pada generasi keempat, tahun 1971, era mikroprosesor dan PC. Sekarang masuk ke generasi yang paling kita kenal, era mikroprosesor dan komputer pribadi atau PC. Pada tahun 1971, Intel menciptakan mikroprosesor pertama, dan ini revolusioner sekali. Karena dengan mikroprosesor, komputer bisa dibuat lebih kecil dan lebih murah, sehingga masyarakat umum bisa memilikinya. Beberapa peristiwa penting di era ini, yaitu IBM memperkenalkan PC pertama tahun 1981, awal mula komputer rumahan. Kemudian, Apple meluncurkan Macintosh tahun 1984, komputer dengan GUI atau Graphical User Interface pertama. Internet mulai berkembang di tahun 1990-an dan boom, dunia berubah total. Disinilah kita mulai melihat komputer yang bisa digunakan untuk bekerja, bermain game, browsing internet, bahkan edit video. Pada generasi kelima, sekarang dan masa depan, AI dan komputer super canggih. Sekarang
Sekarang kita masuk ke generasi kelima, komputer yang udah mulai pintar sendiri. Apa yang terjadi di era ini? Kecerdasan buatan AI membuat komputer bisa berpikir dan belajar sendiri. Komputer kuantum sedang dikembangkan untuk pemrosesan data super cepat. Internet of Things atau IoT bikin semua benda bisa terhubung ke internet, dari kulkas sampai ke mobil. Jadi, di masa depan, mungkin kita bakal pakai komputer hologram atau bahkan komputer yang bisa baca pikiran kita. Dari komputer sebesar ruangan sampai ke AI dan komputer kuantum, perkembangan komputer ini keren sekali ya. Dulu, komputer cuma buat hitung-hitungan. Sekarang, kita bisa nonton video, main game, edit foto, bahkan ngobrol sama AI. Sekarang, saya mau tanya nih, menurut kalian, perkembangan komputer apa yang paling menarik? Atau ada teknologi masa depan yang kalian tunggu-tunggu? Komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Terima kasih sudah menonton.